Silahkan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Shalom. Semoga minggu ini saudara mengalami berkat-berkat dan terpelihara di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Mama dan saudara, karena kita telah melewati satu minggu dengan berbagai macam sukacita, berkat dan pergumulan, mari kita saling memberi salam kasih untuk saudara kita sebelah kiri dan kanan. Mari kita doakan berkat bagi dia. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati saudara. Mungkin tadi pagi kau datang terlambat, sampai tidak sempat bersenyum dan kiri dan kanan, jadi bisa lihat kiri saya siapa, kanan saya siapa. Ya. Doa berkat untuk saudara kita di sebelah kiri dan kanan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan berkati, hari ini kita memasuki minggu terakhir dari perayaan sengsara Kristus. Bacaan kita di Matius pasal 21, ayat 1 sampai yang ke-7, Majelis Sinode kasih kita tema secara sinodal, semua gereja merenungkan tema yang sama. Pada hari ini tema yang kita renungkan yaitu berjalan bersama dengan Sang Raja Damai. Itu tema kita yang hari ini diberikan untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, Bapak Mama dan saudara, membaca bagian firman Tuhan Matius pasal 21, cerita tentang Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, disambut demikian meriah oleh orang-orang di sana. Saya ingat beberapa peristiwa kalau kita juga menyambut para pejabat atau orang-orang penting di sekitar kita. Saya ingat tahun 96, saya masih SMP. Waktu itu Presiden Soeharto datang ke NTT untuk meresmikan arena Fatululi, arena promosi. Karena dia mau datang, semua anak-anak sekolah SD, SMP, SMA diinstruksikan untuk bikin bendera. Dulu belum ada yang sekarang Fibri langsung dapat jadi bendera. Dulu ketong harus bikin sendiri. Di toko, beli kertasnya, beli lem, bikin dengan dia. Jadi bendera. Setelah itu di hari H kita semua berdiri di pinggir jalan utama. Siapa yang pernah begitu? Semua pernah ya, tahun-tahun begitu ketong kalau sambut pejabat begitu. Semua berdiri di jalan utama. Son pusing mau panas, lapar, segala macam. Pokoknya berdiri di situ. Guru kalau lihat ketong duduk dia ekor mata begini. Jadi berdiri semua. Jadi ketong su lapar, su panas. Begitu rombongan datang semua berdiri. Lalu kita melambaikan kita punya bendera. Tapi dia lihat berapa lama. 2-3 menit sah. Lanjut terus. Tapi kita pun senang sekali. Lihat presiden muka dan muka. Untung sebelum ada belum ada HP. Kalau tidak pasti kita status semua. Ketemu RI 1. Nah itu juga yang terjadi ketika beberapa tahun yang lalu mungkin Pak Jokowi lewat kita pun wilayah meresmikan bendungan Ragnamo. Ya, saya ingat Pol PP dan masyarakat kasih bersih sepanjang jalur ini. Semua sampah-sampah diangkut. Semua dikasih bersih, steril semua. Bab tua lewat ketong senang sekali panggil bab tua pun nama. Orang berjajar untuk lihat Presiden RI 01. Sukacita betul kita bertemu dengan pejabat atau orang-orang nomor 1 seperti itu. Nah, Bapak Mama dan Saudara, mengingat peristiwa itu, saya mengandaikan peristiwa itu yang terjadi ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Kira-kira tadi ada cerita yang dibawakan oleh beberapa kitab majelis menggambarkan tentang bagaimana dia masuk kota Yerusalem. Orang-orang bersuka cita, bergembira, berbahagia. Bahkan mereka mengutip sejumlah ayat firman menggambarkan bahwa yang datang ini adalah penggenapan atas firman Tuhan. Nubuatan-nubuatan Allah digenapi di dalam dia. Jadi begitu Yesus masuk kota Yerusalem, banyak orang menyambut dia. Bahkan ada yang bilang, Matius bilang bahwa dong buka pakaian, taruh di tanah, supaya waktu dia lewat dia pun kaki jangan kena tanah. Demikian mereka menghormati Yesus ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Nah, Bapak Mama dan Saudara, membaca bagian Matius pasal 21 ini, saya mengajak kita merenungkan 3 hal. Dalam kita memasuki perayaan Paskah, Jumat Agung dan Paskah nanti. Supaya paling tidak mengantar kita menemukan makna Kristus dalam kita pun kehidupan. 3 hal yang saya bagikan bagi kita. Yang pertama, saudara, mari kita lihat kelompok-kelompok yang menyambut Yesus. Paling tidak kelompok ini menggambarkan, atau saudara sebentar bisa berefleksi, saya ada di kelompok mana? Dari orang-orang yang menyambut Yesus. Ada 4 kelompok yang kalau kita baca dengan jelas, nampak di situ. Yang pertama, orang-orang yang
menyambut Yesus, yang meneriaki nama Yesus, yang bilang Yesus Raja Hosana, Raja kita anak Daud dan seterusnya. Yang pertama adalah orang-orang yang secara nyata, secara pribadi, mereka pernah merasakan mujizat yang Yesus buat. Mungkin mereka orang yang pernah disembuhkan, atau setan yang Yesus pernah mengusir setan dari mereka, atau mereka yang keluarga yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Jadi mereka secara pribadi pernah bertemu dengan Yesus dan mengalami mujizat dengan dia. Atau mereka yang secara langsung pernah dengar Yesus pun pengajaran. Jadi dia di bait Allah, mereka datang dengar, mereka dengar dia punya pengajaran yang luar biasa, penuh hikmat, bijaksana. Dan karena itu waktu Yesus mereka dengar ya semua datang Yerusalem, mereka betul-betul menyambut dia dengan sukacita dan rasa hormat. Sepertinya mereka ingin bertemu kembali dengan pengalaman itu. Bagaimana Yesus pernah memberikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Karena itu ketika orang-orang ini berkumpul, mereka melihat Yesus sebagai orang yang sungguh-sungguh telah menyentuh mereka secara pribadi. Dan karena itu mereka sungguh menghormati dia. Kalau saya mengandaikan, orang-orang ini, kalau hari ini ada di antara kita, adalah mereka yang memang secara pribadi merasakan betul bahwa hidupnya memang dijamah oleh Tuhan. Entah karena dia pernah disembuhkan dari sakit berat, atau di saat terjepit Tuhan tolong dia, atau ketika dia mengalami pergumulan Tuhan buka jalan. Karena itu tiap kali dia bertemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh merasakan bahwa ini hidup anugerah Tuhan. Jadi ketika dia datang gereja, dia konsentrasi betul, karena dia tahu bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhan. Waktu dia berdoa, dia sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan menyertai dia. Nah ini kelompok orang yang pertama, dia menyambut Yesus karena dia betul-betul merasakan bahwa memang Tuhan pernah menyentuh hidupnya. Dan karena itu dia sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus. Jadi kalau dia datang Tuhan, sungguh-sungguh sepenuhnya karena rasa syukur. Ada ketulusan dalam dia punya hidup. Ada kelompok yang kedua. Nah kalau kelompok yang kedua ini, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang hanya dengar cerita Yesus dari orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin seperti Sakeus. Dia hanya dengar-dengar tentang Yesus. Lalu kemudian rasa ingin tahunya, dia mau ketemu Yesus. Nah ini sepertinya orang-orang banyak juga seperti itu. Jadi mereka tidak pernah secara pribadi melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang, atau membangkitkan orang, atau mendengarkan pengajarannya. Tapi mungkin dia pun keluarga, dia pun tetangga, dia pun saudara. Cerita dia, ini orang dia berkuasa luar biasa. Dia menyembuhkan dia pun saudara. Dia kalau mengajar luar biasa bijaksana. Waktu dengar Yesus mau datang, keinginan tahuan itu besar sekali. Mau lihat Yesus seperti apa? Atau mungkin juga timbul dalam hati, siapa tahu saya juga dijamah oleh Yesus. Siapa tahu saya juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau saya mengandaikan, orang-orang seperti ini pada zaman sekarang, dan mungkin juga sebagian dari saudara, adalah orang-orang yang mungkin secara pribadi, tidak dengan mata secara mata, atau mujizat dengan mujizat, bertemu dengan kuasa Tuhan. Tapi, saudara mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara mau Yesus Adam saudara pun hidup. Atau saudara melihat bagaimana Tuhan Allah memberkati orang lain. Atau kesaksian orang Kristen kemudian menggerakkan dia. Ada kesaksian seorang pendeta yang jadi pendeta bukan karena orang datang dari keluarga Kristen. Tapi karena dia melihat kesaksian hidup teman-teman Kristennya yang luar biasa. Kesaksian pemuda Kristen yang jaga kekudusan hidup. Dia mau tahu kenapa ada orang seperti ini. Atau ada orang yang ketika dia melihat atau dia mau datang bertemu dengan Yesus, dia mau pergi gereja, dia mau pergi ibadat, karena dilihat ada contoh teladan yang baik. Ini orang ini kerja jujur. Kenapa dia bisa jujur? Kenapa dia punya integritas? Kenapa dia bisa bertahan di tengah pergumulan? Kenapa dia bisa sabar ketika dia susah? Kenapa dia selalu membenci ketika orang maki dia? Dia mau bertemu Yesus karena dia mendengar cerita atau dia melihat kesaksian orang lain. Itu kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga lagi. Nah kelompok yang ketiga ini menarik saudara. Karena kelompok yang ketiga ini orang yang datang mau bertemu Yesus karena mau dapat sesuatu. Dan dia ingin agar Yesus melakukan sesuatu untuk dia atau bagi dia pun kelompok. Kelompok ini saudara banyak. Pada masa itu kelompok ini banyak. Kemungkinan saudara, ini kelompok yang disebut sebagai kelompok orang selot. Dari mana Yudas berasal? Yudas itu kelompok orang selot. Ini kelompok militan Yahudi. Kelompok pergerakan kemerdekaan Yahudi. Orang-orang yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya kemudian sekalipun dengan kekerasan, mereka mau menggulingkan pemerintahan Romawi. Dan orang-orang ini ada dengan melihat Yesus yang jadi fenomena,
Mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya Yesus menjadi bagian dari kelompok mereka. Kalau Yesus pakai dia pun kuasa, kalau Yesus bisa himpun banyak massa, bayangkan kita bisa menggulingkan pemerintahan Romawi. Ini kelompok itu, saudara. Karena itu saudara akan membaca beberapa hari kemudian, orang-orang yang sama ini yang kemudian meneraki Yesus untuk disalib. Kenapa Yudas berbelok lalu mengkhianati Yesus? Karena dia kelompok ini. Dia pun keinginan apa? Yesus buat sesuatu menurut dia pun mau. Begitu soalnya dapat, dia mundur, dia soal mau lagi, bahkan dia bisa kasih jatuh orang lain. Itu yang Yudas buat. Kalau saya mengandaikan kelompok ini kelompok orang-orang yang biasanya cari kesempatan di atas kesempitan. Cari keuntungan dengan memanfaatkan orang lain. Jadi selama masih bisa dimanfaatkan, pakai dia. Begitu tidak dimanfaatkan lagi, kasih tinggal dia. Atau seperti orang yang kutu loncat misalnya. Yaitu istilah saya, kutu loncat. Jadi dia son puas di gereja, pindah pisana. Kalau son sesuai dan dia mau, buka gereja baru. Karena apa? Karena tidak mau dengar dia punya keinginan. Tidak sesuai dengan dia punya harapan. Jadi kalau dia datang di Tuhan, itu dia mau dapat sesuatu. Dan Tuhan harus mengabulkannya. Ada imbalan yang dia mau terima ketika dia melakukan sesuatu. Orang begini, saudara. Kalau dia melakukan sesuatu, tidak pernah tulus. Dia pasti akan mengharapkan imbalan. Saya tidak tahu kita kelompok yang mana. Tapi semoga tidak kelompok yang ketiga. Yang keempat, ini kelompok yang asal rame. Jadi di mana ada kerumunan rame, di situ dia ada. Dan ini banyak, saudara. Dulu kalau ada, entahlah sekarang mungkin masih ada kah? Istilahnya bilang rompes. Pernah dengar itu istilah? Pernah, apa itu? Rombongan pesta. Jadi sontas apapun pesta. Yang penting dia lihat situ ada goyang bento. Yang penting di situ ada rame. Dia pikot sah. Entah sabantar tuan rumah kanal kosone dan tuan rumah juga bingung. Dapat dari mana ini? Tiba-tiba waktu makanan sudah habis. Banyak sekali rombongan pesta yang datang. Heboh sekali. Saudara, itu kelompok seperti itu. Soalnya mengerti apa? Soalnya tahu kenapa orang berkumpul. Kenapa ada massa di situ. Yang penting banyak orang dia ada di situ. Hati-hati saudara, ini kelompok yang paling mudah dimanfaatkan. Karena apa? Yang penting dia happy, dia senang di situ, dia berkumpul di situ. Nah saudara, coba saudara berefleksi hari ini. Ini kita memasuki ini sudah minggu ke-7 sengsara Kristus. Minggu depan kita sudah Paskah. Minggu ini juga ada Jumat Agung, ada perjamuan kudus. Ini minggu-minggu yang sesungguhnya penuh dengan pemaknaan atas iman Kristen. Coba saudara merenungkan, saya ini ada di kelompok mana sebenarnya? Apakah saya ada di kelompok di mana saya betul-betul datang kepada Tuhan karena saya merasakan bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Saya betul-betul datang kepada Tuhan karena saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Semoga saudara ada di orang-orang kelompok ini yang merasakan benar-benar bahwa memang Tuhan menyentuh hidup kita. Tidak dengan mata secara jasmani kita lihat dia atau merasa dengan tangan jasmani kita. Tapi kita tahu bahwa hidup ini tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Semoga saudara di kelompok seperti ini dalam memaknai masa Jumat Agung, perjamuan kudus, dan menuju Paskah. Tapi sekalipun saudara mungkin ada di kelompok kedua, saya berharap saudara tidak mundur dari Tuhan. Mungkin kau datang gereja karena lihat orang lain punya kesaksian. Atau merasa bahwa aduh saya juga ingin diberkati seperti dia. Saya mau bilang jangan berhenti cari Tuhan. Sekalipun saudara masih di kelompok seperti itu. Atau sedang bergumul dan bertanya-tanya. Tuhan kira-kira bantu saya sampai di mana? Atau terus bergumul dengan iman. Ini orang-orang kelompok kedua. Bagi saya, saudara jangan berhenti mencari Tuhan. Asal saudara jangan di kelompok ketiga dan keempat. Binasa saudara. Karena kelompok tiga itu, orang-orang yang tidak bisa merasakan kasih Tuhan lagi. Yang terjadi apa? Dia punya kepentingan. Nah ini yang harus saudara tanggalkan. Nanti ketika saudara mau ikut perjamuan kudus. Nanti ketika saudara merayakan Jumat Agung. Atau ketika saudara bersuka cita dalam Paskah. Kehidupan seperti orang kelompok ketiga harus saudara tanggalkan. Apalagi kelompok keempat. Kalau kelompok keempat ini orang yang galau saudara. Yang tidak tahu dia iman seperti apa. Mudah untuk diombang-ambingkan. Semoga saudara tidak di kelompok yang ini. Itu bagian pertama. Refleksi pertama kita pada hari ini. Mari kita berefleksi, saya di kelompok mana? Dan yang bisa jawab itu cuma saudara. Yang kedua, kalau kita membaca pembacaan ini saudara, saya mau bilang begini. Saudara harus berhati-hati untuk tidak menggunakan firman Tuhan supaya kemudian meluluskan
kepentingan kita. Karena apa? Karena orang biasa menggunakan firman Tuhan supaya dia maksud itu terlaksana. Kita baca di kitab pembacaan, ayat 5 dan ayat yang ke-9, itu kutipan ayat. Itu kutipan dari Sakaria pasal 9 ayat 9 dan Mazmur 118 ayat 26. Ini nubuatan-nubuatan, saudara, yang diambil oleh orang-orang pada hari itu untuk menggambarkan siapa Yesus. Jadi mereka melihat menggunakan simbol agama untuk kemudian menunjukkan maksud mereka yang terselubung. Dan kelompok 3 ini banyak menggunakan ini. Nah saudara, saya mau bilang begini, masa hari ini banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk meluluskan dia punya kepentingan. Atau membungkus firman Tuhan untuk menutup dosanya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu akan menjadi benteng bagi dia supaya orang takut dengan dia. Karena itu kalau supaya orang percaya dengan dia, dia bilang demi Tuhan, saudara. Bayangkan, demi Tuhan. Padahal mungkin Tuhan sudah berjanji dengan dia juga. Tapi dia bilang demi Tuhan. Atau dia bilang begini, beta sumpah Tuhan. Tuhan buat begini sama beta. Betul ini beta nih om, demi Tuhan. Coba kau tuh lihat firman Tuhan bilang begitu. Asmu karmana lagi. Dia buat dosa, lalu dia pakai firman Tuhan. Aduh saudara, roh memang kuat tapi daging lemah. Itu dia. Kan kita pakai itu. Supaya kemudian menggambarkan kepada kita bahwa jangan kayak salah beta terus. Karena firman Tuhan juga bilang begitu, saudara. Kita pakai firman Tuhan untuk bungkus kita punya kepentingan. Ada satu kali saya pulang. Ya, saya mau sebut di Osao di mana. Berkumpul anak-anak muda di pinggir jalan. Bermain musik, gitar, mereka menyanyi. Tapi waktu mereka menyanyi itu dosa buka baju, hanya pakai celana panjang, main gitar, lalu ada minuman di situ. Lalu mereka menyanyi lagu apa? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saya jalan, saya dalam hati, karena mana Tuhan mau pakai hidup kalau teler begini. Bayangkan saudara, lagunya rohani, sifatnya roh setan yang ada. Sama po anak yang begitu. Pulang kok kasih tahu dia berhenti. Pendeta bilang jangan duduk di pinggir jalan menyanyi lagu minum mabuk berpakailah hidupku. Padahal ternyata setan yang pakai dia hidup. Saudara, hari ini orang banyak pakai firman Tuhan bungkus dia punya kepentingan supaya kemudian orang meluluskan dan orang bilang betul memang Tuhan yang pakai dia. Jadi hati-hati saudara, jangan sebut nama Tuhan dan sembarangan. Kan hukum ketiga bilang begitu. Kenapa hukum ketiga larang orang jangan menyebut nama Tuhan dan sembarangan? Karena nama Tuhan itu kudus. Dan saudara juga harus berhenti dari suka kasih kaget orang yang lata dan firman Tuhan. Kan biasa banyak begitu. Orang yang suka kaget, kotong suka ganggu dia. Tapi kotong sisi bahasa bamaki di situ. Lalu kemudian dia kaget dan dia bamaki. Siapa dia semua bamaki? Tapi karena dia sudah biasa lata, kotong sisi bahasa bamaki, dia lata dan bamaki di situ. Nah bayangkan saudara, yang berdosa itu saudara. Karena apa? Buat orang lain berdosa. Kotong senang, kotong ketawa setengah mati. Tapi kasihan, kita buat dosa tambah. Pulang bertobat. Jangan pakai itu firman Tuhan. Untuk bungkus kita punya kepentingan. Termasuk mama-mama dan bapak-bapak juga. Kadang-kadang kalau kotong minta sesuatu, Tuhan tahu mama pu hati. Tuhan tahu bapak pu hati. Padahal sebenarnya son tahu juga mandi dia pakai itu. Kestaku dia punya istri, dia punya suami. Semoga saudara bertobat tidak menggunakan lagi firman Tuhan atau nama Tuhan dan sembarangan. Aduh Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi habis itu sudah datang gereja lagi. Nama saja Tuhan tolong. Bapak mama dan saudara yang Tuhan Yesus berkati. Mari kita bertobat. Jangan pakai firman Tuhan untuk meluluskan kita punya kepentingan. Yang terakhir saudara. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem, saudara perhatikan baik-baik. Yang dia naiki itu adalah seekor keledai muda. Bukan seekor kuda. Seekor keledai muda. Sesungguhnya saudara, waktu Yesus masuk dengan keledai muda itu, dia mau bilang pada orang-orang pada masa itu. Dia tidak datang menggunakan kekerasan, tapi dia datang menggunakan kasih. Berjalan bersama dengan Yesus, yang menaiki keledai muda itu, sesungguhnya Yesus menunjukkan bahwa kasih yang tulus itu yang sedang dia bawa, bukan kekerasan. Karena apa? Karena hanya kasih saja yang bisa melumpuhkan seluruh aspek kehidupan kita, bukan kekerasan. Kekerasan itu bersifat sementara saja saudara.
tapi tidak permanen. Hari ini saudara, banyak orang suka menggunakan kekerasan untuk kemudian menguasai orang lain, atau supaya kemudian ditakuti oleh orang lain. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga hari ini banyak terjadi. Karena orang pun kasih itu tipis. Tidak lagi menggunakan kasih. Lebih banyak orang pakai kekerasan. Dia kira dan kekerasan itu, dia bisa memenangkan orang. Saya mau bilang pada saudara, kalau saudara biasa pukul saudara pun istri, atau biasa maki saudara pun anak, atau biasa menggunakan kekerasan untuk taklukkan orang, supaya orang bisa mengalah dan saudara, saya mau bilang bahwa itu hanya bersifat sementara saudara. Tidak pernah sungguh-sungguh orang menjadi takut dengan kita karena kekerasan. Hanya kemudian dia mendapatkan kekuatan, dia pasti lawan saudara. Tapi kasih akan membuat orang kemudian senantiasa bisa mengingat kita, mengasihi kita sampai kapanpun. Karena itu waktu Yesus masuk Yerusalem menaiki ini lembu muda, sesungguhnya Yesus mau bilang bahwa bukan kekerasan, tetapi kasih yang sedang dia bawa. Hari ini saudara, coba saudara lihat berita di mana-mana. Masalah sedikit dalam rumah tangga, orang berpukul. Atau apa yang tidak puas bagi dia, dia bunuh orang. Masalah bunuh-membunuh ini bukan sesuatu yang biasa lah, yang kau bilang, wih, kaget. Sekarang sudah biasa saudara. Bahkan cara membunuh semakin, trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang bukan hanya soal, dulu orang bilang kau tempi orang pintar kasih obat dan dia lewat sudah. Tidak, sekarang suami istri bakalai, istri jengkel, beli sianida di sana, taruh di kopi. Jadi bapak-bapak hati-hati. Bapak-bapak hati-hati. Kalau sering pukul-pukul mama tua jengkel, nah. Tapi saya tidak ajar hari ini begitu ya, mama. Tapi saya mau ajar menggunakan kasih. Karena itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Kekerasan itu tidak mendatangkan apapun. Dia hanya mendatangkan luka batin bagi orang lain. Dan luka itu pasti terbawa seumur hidup. Banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, membawanya sampai dewasa. Dia lihat papa mama berpukul, waktu berumah tangga dia pola itu yang dia bawa. Dia bisa pahit dan pernikahan, waktu dia lihat kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang tuanya. Dibawanya seumur hidup. Tidak pernah mendatangkan berkat, saudara. Supaya orang takut dan kita kasih naik kita pun suara. Jadi soalnya omong suara kecil lagi, suaranya besar, tinggi. Dia mau kasih tahu ke orang. Padahal tidak selalu, saudara. Saudara lihat, Matius menggambarkan hal yang menarik. Waktu orang bersorak-sorak tentang raja, Yesus minta lembu untuk dinaiki. Padahal lembu itu bukanlah kendaraan seorang raja. Kendaraan seorang raja itu apa? Kuda. Itu lambang penghormatan. Kuda yang bagus, kuda yang hebat, kuda yang kuat. Larinya cepat, tangkas kuat. Tapi Yesus tidak naik kuda. Yesus naik keledai. Karena walaupun keledai itu lemah, tapi keledai itu hewan yang taat pada tuannya. Dia akan ikut kemana saja tuannya tarik. Dan dia akan memikul beban apa saja yang ada padanya. Kalau kuda, salah saudara atur dan dia pasti akan merontak. Saudara jatuh dari kuda. Bahkan dia bisa injak saudara. Tapi keledai tidak, saudara. Ini menggambarkan kepada kita, Yesus mau kasih tunjuk. Walaupun mengeluh-elukan saya sebagai raja, saya tidak datang dengan tangan besi. Tidak datang menggunakan kekerasan. Dan semangat ini saudara, yang dibawa Yesus hari ini kepada orang banyak. Termasuk saudara dan saya. Karena itu ketiga saya mau bilang kepada saudara, mulai hari ini, lakukan bahasa kasih. Gunakan kasih untuk segala sesuatu yang saudara hadapi. Jangan menggunakan kekerasan. Karena kekerasan tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia menggunakan keledai itu, dia juga menggambarkan tentang ketaatan. Masuk Yerusalem dia lukan sebagai raja. Keluar Yerusalem dibawa seperti penjahat. Tapi dia taat sampai mati di kayu salib. Hari ini saudara, kita masuk dalam minggu sengsara ke-7. Saya berharap saudara pulang dan merenungkan firman ini. Renungkan, saya ada di kelompok mana yang tadi pagi Mam Pendeta omong. 1, 2, 3 atau 4. Lalu renungkan, kalau selama ini saya gunakan firman Tuhan untuk meluluskan saya punya kepentingan, saya mau belajar berhenti itu. Dan yang terakhir, saya belajar tidak gunakan kekerasan. Apa saja, jangan gunakan kekerasan. Pakai kasih. Belajar dari Tuhan Yesus. Belajar bagaimana dia mengasihi orang berdosa. Bagaimana dia mengasihi sampai akhir hidupnya.
Supaya kemudian bahasa kasih itu yang sudah sebarkan bagi banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.